Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Kita dibenarkan karena iman bermegah dalam Allah karena Yesus. Kita diperdamaikan oleh kematiannya, kita selamat oleh bangkitnya. Kita selamat karena kasih-Nya. Semua manusia telah berdosa, kehilangan kemuliaan Allah. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Kita dibenarkan karena iman bermegah dalam Allah karena Yesus. Kita diperdamaikan oleh kematiannya, kita selamat oleh bangkitnya. Kita selamat karena kasih-Nya. Jumpa lagi anak sekolah minggu Jemaat Gemi Mahanaim Wewelan. Dan saat ini mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk beribadah ibadah anak sekolah minggu hari ini Minggu 5 April tahun 2020. Shalom, damai di hati. Baiklah adik-adik, kita akan memulaikan ibadah kita pada pagi hari ini. Uncit undang semua bangkit berdiri dan kita angkat satu pujian yang berkata, Selamat pagi Tuhan. Semua dengan semangat. 1, 2, 3. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan sudah jaga saya tiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Sekali lagi dengan penuh semangat. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan sudah jaga saya tiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah cintanya. Angkat satu pujian, kabar baik. Dengan semangat, 1, 2, 3. Hahaha, ada kabar baik. Hahaha, dosamu telah ditebus oleh darah Yesus, mati di salib di bukit Kalvari. Hahaha, ada kabar baik. Hahaha, dosamu telah ditebus oleh darah Yesus, mati di salib di bukit Kalvari. Tuhan Yesus menang, bangkit hari ketiga. Aku dibebaskan, iblis dikalahkan. Wata, hahaha, ada kabar baik. Hahaha, dosamu telah ditebus oleh darah Yesus, mati di salib di bukit Kalvari. Adik-adik, saat ini kita akan membuka ibadah kita. Kita akan berdoa. Sebelum kita berdoa, kita menyanyi bersama-sama Bapakku datang padamu. Dengan sikap berdoa, kunci tangan, tutup mata, tunduk kepala. Bapakku datang
mengucap syukur, limpah banyak terima kasih kepadamu karena Engkau begitu baik di dalam kehidupan kami. Walaupun kami ada di rumah kami masing-masing, namun kami yakin dan kami percaya Engkau tetap selalu bersama-sama dengan kami. Ya Tuhan Allah, Bapa dalam kerajaan sorga, kalau pada saat ini kami akan membaca, merenungkan sebagian dari cerita firman Tuhan, biar kiranya Engkau pakai hati dan pikiran kami, agar apa yang akan kami dengarkan saat ini, itu boleh kami mengerti, dan itu boleh kami praktekkan di dalam kehidupan kami sehari-hari, walaupun kami masih kecil. Ya Tuhan Allah, Bapa dalam kerajaan sorga, bagi hamba-Mu yang Engkau utus untuk menceritakan firman Tuhan, biar kiranya Engkau pakai dia, agar dia berkata-kata hanya seturut dengan kehendak Tuhan saja. Inilah yang menjadi doa dan permohonan kami ya Tuhan. Kami buka ibadah sekolah minggu kami di pagi hari ini, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, yang adalah Tuhan, sahabat anak-anak. Amin. Saat ini kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan, dan cerita firman Tuhan akan disampaikan oleh Encik Meiti Wawuran. Dalam mengundang Kadim, kita menyanyi bersama-sama baca kitab suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Adik-adik, saat ini torang semua dengar cerita firman Tuhan. Namun sebelum torang dengar cerita firman Tuhan, torang mau baca Alkitab. Jadi kepada adik-adik yang ada di rumah, mari torang mau buka firman Tuhan pada saat ini, yang Enci akan baca dan akan menceritakannya dalam Injil Yohanes. Semua silakan buka adik-adik. Injil Yohanes pasal 18 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-11. Sekali lagi, Injil Yohanes pasal 18 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-11. Bagi adik-adik yang sudah tahu membaca, silakan orang mau baca sama-sama. Dan bagi anak-anak sekolah minggu yang saat ini mungkin belum tahu membaca, minta tolong kepada mama, kepada papa, oma dan opa untuk mencari bahan firman Tuhan pada pagi hari ini dalam Injil Yohanes pasal 18 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-11. Semuanya sudah siap? Mari orang mau baca sama-sama. Ya, berjudul Yesus ditangkap. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, keluarlah ia dari situ bersama-sama dengan murid-muridnya, dan mereka pergi ke seberang sungai Kidron. Di situ ada suatu taman, dan ia masuk ke taman itu bersama-sama dengan murid-muridnya. Yudas yang mengkhianati Yesus tahu juga tempat itu, karena Yesus sering berkumpul di situ dengan murid-muridnya. Maka datanglah Yudas juga ke situ dengan sepasukan prajurit dan penjaga-penjaga bait Allah yang disuruh oleh imam-imam kepala dan orang-orang Farisi, lengkap dengan lentera, sulu, dan senjata. Maka Yesus yang tahu semua yang akan menimpa dirinya, maju ke depan dan berkata kepada mereka, "Siapakah yang kamu cari?" Jawab mereka, "Yesus dari Nazaret." Katanya kepada mereka, "Akulah dia." Yudas yang mengkhianati dia berdiri juga di situ bersama-sama mereka.
Ketika ia berkata kepada mereka, "Akulah dia," mundurlah mereka dan jatuh ke tanah. Maka ia bertanya pula, "Siapakah yang kamu cari?" Kata mereka, "Yesus dari Nazaret." Jawab Yesus, "Telah kukatakan kepadamu, akulah dia. Jika aku yang kamu cari, biarkanlah mereka ini pergi." Demikian hendaknya supaya genaplah firman yang telah dikatakannya. "Dari mereka yang engkau serahkan kepadaku, tidak seorang pun yang kubiarkan binasa." Lalu Simon Petrus yang membawa pedang menghunus pedang itu, menetapkannya kepada hamba imam besar dan memutuskan telinga kanannya. Nama hamba itu Malkus. Kata Yesus kepada Petrus, "Sarungkan pedangmu itu. Bukankah aku harus minum cawan yang diberikan Bapa kepadaku?" Adik-adik, demikianlah pembacaan firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Sebelum torang mendengar cerita firman Tuhan, torang menyanyi sama-sama, "Ku ingin dengar cerita." Ku ingin dengar cerita tentang perbuatan Allah. Biarlah cerita itu tinggal dekat dalam hatiku sampai selama-lamanya. Adik-adik, beberapa orang sedang berjalan ke sebuah tempat malam itu. Mereka menuju ke sebuah taman di seberang Sungai Kidron. Ada yang tahu siapa mereka? Ya, itu Tuhan Yesus dan murid-muridnya. Sesampainya di sana, sekelompok orang pun juga tiba di situ. Dan yang mengagetkan lagi, ada Yudas Iskariot di situ, salah satu murid Tuhan Yesus. Sekelompok orang itu adalah prajurit dan penjaga bait Allah yang disuruh oleh imam-imam kepala dan orang Farisi. Semuanya datang dengan senjata, lentera, dan obor. Tuhan Yesus sudah tahu bahwa semua ini akan terjadi kepadanya, maka dia maju ke depan dan bertanya, "Kalian mencari siapa?" "Yesus orang Nazaret," jawab orang-orang itu. "Akulah dia," kata Tuhan Yesus. Tahukah adik-adik, waktu Tuhan Yesus berkata kepada mereka, "Akulah dia," mereka semua mundur lalu jatuh ke tanah. Hanya dengan perkataan Tuhan Yesus saja, mereka jatuh ke tanah. Tuhan Yesus tetap sabar, sekalipun mereka mau menangkap dirinya. Padahal dia tidak melakukan kesalahan yang pantas untuk ditangkap. Sekali lagi Tuhan Yesus bertanya kepada mereka, "Kalian mencari siapa?" "Yesus orang Nazaret," jawab mereka. "Sudah kukatakan, akulah dia," kata Tuhan Yesus lagi. "Dan kalau memang aku yang kalian cari, biarkan mereka yang lain ini pergi." Adik-adik, Tuhan Yesus melindungi murid-muridnya. Dia rela dirinya ditangkap. Tapi tiba-tiba Simon Petrus yang membawa sebuah pedang mencabutnya lalu melukai telinga hamba imam besar sampai putus telinga kanannya. Nama hamba itu Malkus. Maka Tuhan Yesus berkata kepada Petrus, "Masukkan kembali pedangmu ke dalam sarungnya. Apakah engkau pikir aku tidak akan minum piala penderitaan yang diberikan Bapa kepadaku?" Di saat Tuhan Yesus mengalami masa sulit dalam hidupnya, dia mengalami penangkapan sekalipun tidak bersalah.
Dia tetap menunjukkan kasih-Nya kepada orang yang menangkapnya. Dia tidak membalas hal jahat kepada orang-orang yang menangkapnya. Semua ini dilakukan karena kasih-Nya bagi kita. Jadi, Dia atau Tuhan Yesus mengasihi kita dan adik-adik. Karena itu, ketika adik-adik percaya kepada Tuhan Yesus, maka Dia mau kita juga agar supaya tetap sabar dalam menghadapi kesulitan dan tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, melainkan melakukan hal-hal yang baik sebagai bukti bahwa kita mengasihi Tuhan Yesus dengan sepenuh hati. Amin. Adik-adik, saat ini orang mau kasih persembahan. Orang menyanyi bersama-sama DIAKONIA. 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 Memberi persembahan dengan sukacita, itulah diakonia. Saat ini orang semua doa persembahan. Anji undang untuk adik-adik semua berdiri. Orang doa persembahan, doa persembahan. Persembahan kami, pancaran kasih-Mu, kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati. Amin. Saat ini, orang semua tutup orang beribadah, masih tetap berdiri. Orang angkat satu pujian hanya satu kali. 1, 2, 3. Bukan seperti darah domba atau lembu biasa dipersembahkan untuk penyucian berulang kali, tapi darah Kristus yang tak bercacat, tak bercela, yang menyucikan manusia dari segala dosa. Karena setiap manusia akan mati satu kali, kembali menghadap Tuhan dan dihakimi. Demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Saat ini terang tutup terang beribadah dengan doa. Anjing undang untuk berdiri. Bagaimana sikap berdoa? Cuci tangan, tutup mata, tunduk kepala. Kita satu di dalam doa. Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih kami ucapkan kepadamu karena atas berkat kasih, cinta dan penyertaan Tuhan, sehingga ibadah sekolah minggu di pagi hari ini, yang walaupun hanya kami melaksanakan itu di rumah kami masing-masing, tapi itu boleh terjadi hanya karena kehendak Tuhan. Ya Bapa, kalau tadi kami sudah mendengarkan sebagian dari sabda firman-Mu, kiranya apa yang telah kami dengarkan tadi itu boleh menjadi berkat bagi kami dan bisa menumbuhkan iman percaya kami lebih hari, lebih dekat kepadamu. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan yang Kau berikan, kami masih boleh beribadah lagi. Tuhan Yesus, inilah doa dan permohonan kami. Dalam Yesus kami sudah berdoa. Puji Tuhan, adik-adik, demikianlah ibadah anak sekolah minggu Jemaat Gemi Mahanaim Wewelan. Pasti kita semua diberkati oleh Tuhan. Kita lakukan selesailah sekolah minggu. Selesailah sekolah minggu, mari kita pulang. Bye-bye, bye-bye, Tuhan memberkati. Shalom, damai di hati, selamat pagi.
Adik-adik, jangan lupa tinggal di rumah, ibadah